Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Salatiga, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Saren, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari Senin tanggal 17 April 2023 bersama saya Penatua Gita Hastuti. Mari kita awali Saren pagi kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini ingin bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan untuk dapat menjadi bekal kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Mari Tuhan berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat Paskah. Tapi Yesus beneran bangkit gak sih? Soalnya ada tuh yang bilang kalau Yesus itu bahkan gak disalib loh. Nah kalau dia gak disalib kan dia gak mati. Gimana pula dia bisa bangkit? Emang sih secara hukum mungkin gak ada bukti yang sangat kuat kalau Yesus bangkit. Tapi dari tanda-tanda yang ditinggalkan dan juga dari kesaksian-kesaksian orang yang hidup pada saat itu, penyaliban dan kebangkitan Yesus itu fakta dan tercatat dalam sejarah, gak cuma di Alkitab. Emangnya apa aja tanda-tandanya? Yuk kita coba lihat ya. Yang pertama, penyaliban dan kebangkitannya itu sudah diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya menurut Markus sebanyak 3 kali dan menurut Matius dan Lukas sebanyak 4 kali sebelum ia benar-benar diserahkan untuk disalib. Saat itu Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan menderita, dibunuh, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Bahkan peristiwa itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Sang Mesias harus mengalami semua itu untuk memikul kelemahan kita, manusia, dan menanggung penyakit kita. Lalu yang kedua, menurut kitab-kitab Injil, peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus itu terjadi sesuai dengan nubuat-nubuat yang sudah lebih dulu disampaikan itu. Meskipun Yesus sempat berdoa supaya cawan penderitaan itu tidak harus ia minum, namun pada akhirnya dia tetap taat melaksanakan kehendak Allah Bapanya. Demi apa coba? Demi menggantikan kita manusia menerima hukuman dosa dan memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22, Rasul Paulus mengingatkan, karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu di ayatnya yang ke-45 ia menuliskan, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kita ingat pada kisah Kejadian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia merusak citra tersebut. Nah, pada kisah kebangkitan, Kristus memulihkan lagi citra itu. Ia memulihkan relasi yang rusak antara manusia dengan Allah. Nah, untuk tanda yang ketiga, deskripsi kubur kosong saat Yesus bangkit menurut Yohanes 20 ayat 1-10 memang menunjukkan bahwa ia bangkit. Bukannya dicuri sama orang lain. Apa sih deskripsinya? Nah, yang paling menonjol antara lain kain kapannya terletak di tanah. Itu tertulis dalam ayat 5. Kemudian kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak lagi di kain kapan itu, tapi agak samping di tempat lain dan sudah tergulung. Ini menurut ayat yang ke-7. Mari kita berandai-andai. Seorang pencuri, kalau dia ingin mencuri suatu jenazah,
apakah ia akan repot-repot melepas kain peluh dan kain kapan sebelum ia mengambil jenazah itu dari tempatnya? Saya rasa itu akan sangat berisiko karena dia diburu waktu, ya kan? Dan dia gak ingin orang lain memergoki apa yang dia lakukan itu. Jadi deskripsi kubur kosong saat itu menunjukkan bahwa jenazah Yesus ini, tubuh Yesus ini tidak dicuri. Yesus bangkit. Lalu bagaimana dengan tanda keempat? Nah, setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri di hadapan murid-muridnya di berbagai kesempatan, tidak hanya satu kali. Kesempatan pertama, Yesus menampakkan diri di hadapan Maria Magdalena, seperti dikisahkan dalam Yohanes 20 ayat 11-18. Kemudian di hari yang sama, Yesus juga menampakkan dirinya di hadapan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, seperti dikisahkan Lukas 24 ayat 13 hingga 35. Setelah itu ia menampakkan diri di hadapan 11 murid tanpa Thomas, seperti dalam Yohanes 20 ayat 19-23. Lalu 8 hari setelah itu ia menampakkan dirinya kembali di hadapan 12 murid, kali ini beserta Thomas, seperti yang dikisahkan dalam Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Dan Yohanes 21 ayat 1-14 mencatat bahwa ia juga menampakkan diri kembali di hadapan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dalam Yohanes 20 ayat 30-31, penulis Injil Yohanes menegaskan bahwa sesungguhnya masih banyak tanda-tanda lain yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tanda-tanda tadi telah dicatat supaya kita, pembacanya, percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Oh, gitu ya. Tapi apakah memang Yesus itu harus bangkit? Kenapa gak berhenti aja di kematiannya? Gak usah pakai bangkit-bangkit segala. Loh, kan tadi tujuannya untuk memulihkan citra manusia di mata Allah. Memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Nah, kalau maunya begitu ya maut yang adalah hukuman dosa harus dikalahkan. Nah, untuk ini manusia gak mampu melakukannya sendiri. Karena itu, Yesus turun dan menggantikan kita menghadapi maut. Ketika Yesus mati, ia berperang melawan maut. Kalau dia tetap mati, ya berarti dia kalah dong. Yesus harus bangkit untuk membuktikan bahwa ia menang melawan maut, bahwa ia sudah menaklukkan maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Rasul Paulus menegaskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang sudah Engkau karuniakan berkat kemenangan-Mu melawan maut. Ajar kami untuk menjalani hari-hari kami bersama Engkau, bersama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, saudara-saudara, semoga sekarang kita jadi semakin yakin bahwa Yesus sungguh bangkit, bahwa Yesus hidup, dan Ia mengasihi kita. Selamat menjalani hidup berkemenangan bersama Yesus. Selamat Paskah.